Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Sahabat Ismail Radio dan Ismail TV yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang adab-adab seorang muslim. Nabi SAW di dalam wasiatnya mengumpulkan bagaimana sejatinya adab-adab seorang muslim, yang kiranya jika adab-adab seorang muslim ini diamalkan oleh masing-masing kita setiap muslim, maka akan hilang segala macam bentuk permusuhan, perselisihan, percekcokan, persengketaan, semuanya akan hilang. Nabi SAW di dalam wasiatnya beliau mewasiatkan la tahasadu, jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling iri dengki. Wala tanajashu, jangan kalian saling berbuat najas, melakukan tipu muslihat, curang dalam jual beli. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, jangan kalian saling berpaling, melihat temannya malah dia berpaling. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kalian masuk melakukan akad jual beli sementara saudaranya sesama muslim sedang proses akad jual beli. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, muslim yang satu hakikatnya saudara dengan muslim yang lainnya. La yadlimuhu wala yakdhibuhu wala yakhdhuluhu wala yahkiruhu. Muslim itu tidak boleh zalim kepada muslim yang lainnya, tidak boleh dusta kepada muslim yang lainnya. Ketika muslim yang lainnya butuh pertolongan, jangan dibiarkan saja. Wala yahkiruhu, dan tidak merendahkan sesama muslim. At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW, takwa itu hakikatnya asalnya dari hati. Kullul muslimi alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa iruduhu. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya haram, haram dicacati, haram ditumpahkan darahnya, hartanya, kehormatannya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang bahkan potongan hadis ini sering diulang-ulang oleh Nabi SAW di dalam khutbah-khutbahnya, di dalam khutbah hari Idul Kurban, senantiasa diulang-ulang oleh Nabi SAW. Sahabat Ismail Radio dan Ismail TV yang dirahmati Allah, mari kita simak wasiat Nabi SAW. Yang pertama, la tahasadu, jangan saling hasad. Hasad, iri dengki. Asal hasad, an yakroha an yafuqahu ahadun. Dia tidak suka kalau ada orang lain lebih dari dirinya. Hasad itu bisa menimpa siapa saja, sesama karyawan di perusahaan, sesama pelajar, bahkan sesama ustadz. Hasad itu bisa terjadi. Biasanya orang-orang dalam bidang yang sama. Yang hasad itu ada macam-macamnya. Hasad yang paling buruk, dia berusaha agar nikmat Allah hilang dari saudaranya. Saudaranya mendapat nikmat Allah, dia berusaha agar nikmat itu hilang. Dia ingin agar nikmat itu hilang, walaupun nikmat itu tidak berpindah kepada dirinya.
Ya, ini hasad yang paling buruk. Ini hasad jenis iblis. Ya, hasadnya iblis itu jenis ini. Tidak ingin Allah lebihkan Adam alaihi salam atas dirinya. Ya, dan ini jenis hasad yang paling buruk. Waliyadzubillah, jangan sampai kita mengikuti akhlak iblis seperti ini. Kemudian hasad yang model kedua, ya, ketika saudaranya mendapat nikmat, maka dia timpakan gangguan, ya, digibahi di belakang, jadi omongan yang tidak-tidak, ya. Dia timpakan gangguan secara lisan dan perbuatan, ya. Bahkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada saudaranya berusaha dia rusak, gitu. Ini pun jenis hasad, hasad yang buruk. Jenis hasad yang ketiga, ketika saudaranya mendapat nikmat, dia berusaha agar nikmat itu berpindah kepada dirinya. Saudaranya naik jabatan, dia berusaha bagaimana jabatan itu berpindah kepada dirinya. Ya, ngomong di belakang kepada bosnya di belakang agar jabatan itu diberikan kepada dirinya. Ini pun jenis hasad. Hasad yang lain, jenis hasad yang keempat, semata tidak suka kalau nikmat Allah ada pada diri saudaranya. Ya, dia tidak suka kalau ada nikmat Allah ada pada diri saudaranya. Ya. Akan tetapi dia tidak melakukan perbuatan apa-apa. Dia tidak melakukan apa-apa. Ini pun diikhtilafkan oleh para ulama, apakah ini berdosa atau tidak. Sahabat Ismail Radio dan Ismail TV yang dirahmati Allah, satu-satunya hasad yang terpuji, yakni hasad ketika ada amal saleh, ya. Ada orang qari Quran, ada orang hafal Quran, lantas dia ingin memompa dirinya untuk menghafal Quran, untuk menghafalkan Al-Quran, ya. Ada orang Allah beri dia nikmat harta, ya. Ya, rajin bersedekah, rajin berinfak, lantas dia juga ingin memiliki banyak harta agar dia bisa berinfak di jalan Allah. Ini satu-satunya hasad yang terpuji. Ya, sisanya hasad yang tercela, iri dengki yang tercela. Kemudian wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tanajashu, ya, jangan berbuat najas. Najas melakukan tipu muslihat. Ya, dia melakukan perdagangan, lantas ada pembeli, ada temannya dia. Temannya dia ini ikut menawar barang yang sama, tujuannya supaya si pembeli membeli dengan harga yang lebih mahal. Ya, ini najas, melakukan tipu muslihat dalam perdagangan. Ini tidak diperbolehkan. Wala tanajashu wala tabaghadu, jangan kalian saling benci. Ya, benci itu hakikatnya perasaan di dalam hati. Apa maksudnya ini? Ya, yakni jangan melakukan sebab-sebab yang membuat saudara kita benci kepada kita. Merugikan orang lain secara umum itu tidak boleh. Apalagi, ya, kita merugikan saudara kita, tentu dia akan benci kepada kita. Ya, wala tabaghadu, jangan melakukan sebab-sebab yang menimbulkan kebencian. Sahabat Ismail Radio dan Ismail TV yang dirahmati Allah, akan tetapi ada benci yang terpuji, ya, yakni benci karena Allah. Ya, bagaimana itu? Ya, ketika ada kekufuran, lantas kita benci kepada kekufuran. Ya, ada orang mabuk-mabukan, ya, kita benci kepada orang yang mabuk-mabukan. Kenapa? Ya, karena larangan-larangan Allah dicacati dan dirobek-robek, ya. Maka kita benci kepada hal tersebut. Ya, ini benci yang terpuji. Wala tabaghadu wala tadabaru, jangan saling berpaling, ya. Melihat temannya malah dia berpaling, ya. Sengaja memilih jalan yang lain, ya. Ini tidak diperbolehkan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan saling masuk ketika terjadi tawar-menawar. Ya, sudah ada orang, sudah deal, harganya
ya, tinggal berikan uangnya, tinggal bawakan barangnya, lantas kita masuk di situ. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena jelas, ya, lima fihi minatan firik fil qulub, jelas itu menimbulkan permusuhan di dalam hati. Ya, orang sedang proses akad jual beli, walaupun hampir akad, tidak boleh kita masuk di situ kecuali ternyata itu tidak sepakat, ya, lantas kita masuk di situ, maka itu diperbolehkan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kata para ulama, jika kita mengamalkan wasiat-wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi, yang larangan-larangan itu kita hindari, niscaya kita akan menjadi muslim yang satu, muslim yang bersaudara, seperti muslim yang satu dengan yang lainnya. Ya. Al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu hakikatnya saudara dengan muslim yang lainnya. La yazlimuhu, tidak boleh menzalimi sesama muslim, ya. Menzalimi orang lemah, ya. Menzalimi bawahannya, yaitu tidak boleh. Wala yakdzibuhu, tidak boleh berbohong, tidak boleh dusta kepada sesama muslim. Ucapkan perkataan yang tidak sesuai dengan fakta, yaitu tidak boleh. Wala yakhdhuluhu, jangan meninggalkan saudaranya yang sedang butuh pertolongan. Ya. Ketika ada saudara kita butuh pertolongan, jangan dibiarkan saja, ya. Ketika kita mampu untuk menolongnya, maka kita tolong, ya. Tidak boleh dengan sengaja meninggalkannya. Wala yakhdhuluhu wala yahkiruhu, jangan merendahkan sesama muslim, ya, mencacati, mengolok-olok sesama muslim, ya. Itu tidak boleh. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna yushiru ila sadrihi thalatha marwat. Hakikat takwa di dalam hati, asal takwa di dalam hati, akan tetapi terrealisasikan dalam wujud amal. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya, Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Kaum munafikun, mereka itu salat di belakang Nabi, ya, bayar zakat, ya. Akan tetapi hati mereka kufur, maka tidak terhitung bertakwa. Bihasbi mri'im minasyarr ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah muslim terhitung sebagai muslim yang buruk, dia tidak melakukan keburukan apa-apa, hanya ayyahkira akhahul muslim, dia merendahkan sesama muslim. Bihasbi mri'im minasyarr, sudah terhitung sebagai muslim yang buruk. Sahabat Ismail Radio dan Ismail TV yang dirahmati Allah, ya, wasiat-wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu pentingnya. Bahkan kata Imam Ibnu Rajab, hadhil wasiyah yukarriruhun Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagian terakhir ini wasiatnya sering diulang-ulang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbah-khutbahnya, di dalam khutbah hari Jumat, khutbah hari Arafah, khutbah hari Idul Adha, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya senantiasa diulang-ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu pentingnya dan begitu besar dosa orang yang mencacati perkara ini. Apa itu? Ya. Kullul muslimi alal muslimi haram, damuhu wa maluhu wa iruduhu. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya haram dalam 3 perkara. Dalam darahnya tidak boleh membunuh sesama muslim. Ya, wa maluhu, hartanya tidak boleh mengambil secara zalim. Wa iruduhu, kehormatannya, ya, kehormatannya mencakup keluarganya dan nama baiknya, tidak boleh dicacati, ya, digibahi, ya, ya, membicarakan sesuatu yang itu bukan fakta, ya, itu saja dosa besar, apalagi yang itu adalah. Nas'alallahu salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar bisa mengamalkan wasiat-wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang muslim yang bersaudara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.